Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita tentang penobatan Prabu Brawijaya, lanjutan dari video sebelumnya. Semua pembesar segera meninggalkan balai penghadapan. Patih Lugender dan Tumanggung beranjang menghampiri Layang Seta dan Layang Gumitir. Sesampainya di rumah, Layang Seta dan Layang Gumitir bertemu dengan adiknya Anjasmara ketika berkunjung ke rumah orang tuanya. Dewi Anjasmara senang melihat saudara kandungnya datang. Namun, tidak beberapa lama, Anjasmara mencari Damar Wulan. "Di mana Damar Wulan? Kok tidak segera pulang?" tanya Anjasmara dengan raut wajah penuh kegalauan. "Ya, itulah ayahanda, Paman Branjang dan adikku. Kami sangat sedih terhadap nasib Damar Wulan. Kami tidak bisa menolongnya, sehingga Menak Jingga membunuhnya dan jasadnya tidak berhasil kami temukan." Jelas Layang Seta berbohong, dan ia menyampaikan kabar itu seolah-olah dengan perasaan sedih. Patih Lugender percaya saja dengan cerita Layang Seta. Namun, tidak demikian dengan Dewi Anjasmara. Tangisnya meledak. Patih Lugender segera memeluk tubuh anaknya dan sambil berkata, "Begitulah resiko sebagai senopati. Ia meninggal karena menjalankan tugas negara." Meskipun ayahnya telah membujuk, Dewi Anjasmara tetap tak kuasa menerimanya. Ia segera meninggalkan ruang tengah dan menuju kamarnya. Dua orang dayangnya segera menghampirinya. "Ada apa, Gusti Puri?" tanya Nirawit sambil mengatur duduk jongkoknya. "Kanda Damar Wulan dibunuh Menak Jingga. Bagaimana ini?" jawab Dewi Anjasmara mencoba menjelaskan. Kedua dayang itu tampak bingung ketika melihat Anjasmara tampak terpukul. Mereka hanya bisa membujuk Anjasmara. Namun Anjasmara tidak mudah dibujuk. Karena sangat mencintai Damar Wulan, ia bermaksud mencari jasad Damar Wulan sampai ketemu. "Besok pagi kita pergi untuk mencari Damar Wulan. Kalau perlu, aku siap berbela mati untuknya. Jangan sampai ada yang tahu tentang rencana ini," kata Anjasmara menegaskan sikapnya kepada kedua dayang kesayangannya. Kedua dayang itu tak dapat berbuat apa-apa kecuali menuruti kemauan tuanya. Esok paginya Patih Lugender menghadap Ratu Kencana Wungu. Ia ingin menyampaikan kabar baik yang dibawa oleh kedua putranya. Para pembesar kerajaan tengah hadir semua. Sementara itu, beberapa adipati dari daerah selatan, yaitu Adipati Ngantu, Adipati Anjuk, Adipati Mentahun, dan Adipati Ngelamas juga ingin menghadap Ratu Majapahit. Adipati itu datang untuk menyampaikan rasa hormatnya pada Ratu Majapahit. Meskipun adipati-adipati datang dahulu, mereka mendapat giliran kedua setelah laporan dari Layang Seta dan Layang Gumitir. "Terimalah hormat kami, Tuan Ratuku. Hamba ingin menyampaikan hasil kerja kami ke hadapan Tuanku Ratu," kata Layang Seta dan Layang Gumitir sambil memberikan sembahnya. "Hormatmu aku terima. Ada kabar apa yang hendak kalian sampaikan?" tanya Ratu Kencana Wungu. "Hamba melaporkan bahwa tugas hamba di Purbolinggo berhasil dengan memuaskan. Tuanku, kami berhasil mengalahkan Menak Jingga," kata Layang Seta sekaligus mewakili Layang Gumitir.
Semua yang hadir terkejut, termasuk Ratu Kencana Wungu. Apa yang kau lakukan di sana, Layang Seta dan Layang Gumitir? Kemudian Layang Seta membuat cerita bohong kepada Kencana Wungu dan disaksikan oleh para pembesar kerajaan. Mereka berdua mengakui bahwa Menak Jingga berhasil mereka bunuh. Ratu Kencana Wungu mendengarkan cerita itu dengan seksama. Kemudian bertanya lagi, bagaimana dengan Damar Wulan? Layang Seta melirik ke arah adiknya Layang Gumitir. Kemudian Layang Gumitir menjelaskan bahwa mereka berhasil membunuh Menak Jingga tatkala lengah setelah membunuh Damar Wulan. Selanjutnya Layang Seta dan Layang Gumitir mengarang cerita bohong dengan sangat rinci. Semua yang hadir berbuai dengan cerita bohong itu, kecuali Ratu Kencana Wungu. Ia masih tidak begitu percaya terhadap cerita kedua orang di hadapannya. Beberapa saat ia terdiam, karena berpikir mengapa cerita Layang Seta dan Layang Gumitir itu berbeda dengan petunjuk gaibnya. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi. Mana bukti penaklukan Menak Jingga? Cecar Ratu Kencana Wungu sambil melirik ke arah Pati Lugender. Layang Seta segera memberi isyarat kepada Talang Taka untuk membawa masuk semua barang bukti. Talang Taka membawa sebuah bungkusan dan diikuti oleh 2 orang anak Menak Jingga dan beberapa prajurit belambangan. Mohon ampun Tuanku Ratu, inilah buktinya, kata Layang Seta sambil membuka bungkusan yang berisi penggalan kepala Menak Jingga. Ratu Kencana Wungu melihat dengan tajam kepala Menak Jingga. Ia mulai percaya, tetapi belum begitu yakin karena barang bukti itu dianggap kurang lengkap. Masih adakah yang ingin kau laporkan? Ampun Tuanku, kami masih membawa barang bukti lainnya, yaitu 2 orang ini adalah anak kandung Menak Jingga. Selain itu kami juga membawa beberapa prajurit belambangan sebagai tawanan perang dan beberapa peti barang berharga. 10 orang itu adalah sebagian dari prajurit tawanan, dan prajurit tawanan yang lainnya berada di luar beserta peti-peti barang berharga itu. Jelas Layang Gumitir sambil menunjuk orang-orang yang disebutkan dan benda-benda yang dimaksudkan. 2 orang anak Menak Jingga memberikan sembahnya kepada Ratu Kencana Wungu. Demikian pula para prajurit tawanan. Mereka juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh kedua anak Menak Jingga. Ratu Kencana Wungu menerima sembah mereka. Lalu ia bertanya, apa betul kamu putri Menak Jingga? Betul Tuan Ratu. Saya Sulistaningrum dan adik saya ini bernama Susilawati, kata Susilaningrum mewakili saudaranya. Ratu Kencana Wungu merasa puas dengan kesaksian itu. Saya puas dengan kerjamu dan laporanmu kuanggap cukup. Karena tiba-tiba saya merasa pusing. Sidang ini saya tutup sekarang. Sidang akan dilanjutkan nanti sore. Untuk itu, saya meminta maaf kepada semua paman adipati dari selatan, kata Ratu Kencana Wungu menutup sidang. Layang Seta dan Layang Gumitir langsung menoleh ke arah ayahnya, Pati Lugender. Sorotan kedua itu menunjukkan sikap tidak puas. Pati Lugender mengetahui apa yang ada di pikiran kedua anaknya itu. Oleh sebab itu, ia segera mengangkat tangan kepada Ratu Kencana Wungu. Ratu Kencana Wungu agak terkejut pada sikap patinya. Demikian pula sebagai pembesar lainnya. Mereka juga terkejut. Ada apa Paman Pati? Kata Ratu Kencana Wungu menganggapi permintaan Pati Lugender. Mohon ampun sebelumnya, Tuanku Ratu. Hamba sekedar mengingatkan saja tentang janji Tuanku Ratu dulu, kata Pati Lugender. Dengan sikap kaku karena takut
bahwa apa yang baru disampaikan akan menyinggung perasaan Ratu Kencana Wungu. Ratu Kencana Wungu melihat Patih Lugender dengan sorotan tajam. Patih Lugender tampak semakin takut dibuatnya. Tetapi Ratu Kencana Wungu segera menjawabnya. Sabarlah sedikit Paman Patih. Saya tidak lupa akan janjiku dulu. Saya akan mau dipinang oleh siapa, termasuk dengan putra paman misalnya, jawab Ratu Kencana Wungu tegas. Mohon ampun tuanku, hamba hanya sekedar mengingatkan saja. Apabila hal itu tidak berkenan di hati, hamba mohon maaf tuanku Ratu, jawab Patih Lugender merasa serba salah. Karena sebenarnya ia menginginkan bahwa hasil kerja kedua anaknya itu segera dipenuhinya pula. Sebenarnya hal itu urusanku paman, dan jangan aku dipaksa-paksa. Sekarang sidang selesai dan akan dilanjutkan nanti sore. Perintah Ratu Kencana Wungu lalu pergi dan menuju ruang peristirahatannya. Di dalam ruang itu, ia merenung diri sendiri berkaitan dengan pengakuan Layang Seta dan Layang Gumitir yang dianggapnya sangat berbeda dengan petunjuk semedinya dulu. Sementara itu, Damar Wulan beserta rombongannya masih dalam perjalanan menuju Majapahit. Sinar matahari seolah-olah terasa tepat di atas ubun-ubun kepalanya. Sejak pagi ia menunggang kuda bersama prajurit dan tawanannya. Setelah itu, ia menegakkan kepala ke atas. Dalam hati ia berpikir bahwa hari sudah siang dan telah melakukan perjalanan cukup lama dan jauh. Sekarang ia sedang melintas daerah Watu Kosa. Jalan daerah ini dapat digunakan sebagai jalan pintas menuju Majapahit. Sebenarnya, ia ingin memacu kudanya dengan agak kencang. Namun karena ia sedang bersama prajurit dan membawa tawanan dari Probolinggo, ia tidak bisa melakukannya. Beberapa orang terlihat sudah kecapean ketika memasuki daerah Majasari. Ayo kita istirahat dahulu barang sejenak, permintaan Damar Wulan dari atas kudanya. Mereka makan dan minum, namun 8 prajurit tengah berjaga-jaga. Damar Wulan ditemani oleh Tumanggung Arya Gumiro. Mereka tampak sedang mengatur taktik berikutnya. Tak beberapa lama kemudian, Damar Wulan dan Arya Gumiro terkejut karena terlihat 3 penunggu kuda hendak menuju tempatnya. Tumanggung Arya Gumiro segera memberitahu kepada semua pengikutnya agar bersembunyi. Arya Gumiro masih bersama Damar Wulan di bawah pohon mahoni. Mereka mengamati dengan sorot mata yang tajam. Tak lama kemudian, 3 orang itu melintas tempat persembunyiannya. 3 orang itu tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh banyak orang. Damar Wulan kaget ketika melihat wajah salah satu penunggang kuda itu. Dengan melompat dari tempat persembunyiannya, ia berteriak, "Betulkah engkau Anjasmara?" Ketiga penunggang kuda itu sangat terkejut karena secara tiba-tiba ada orang muncul dari sebuah pohon besar dan menyebut namanya. Dengan wajah yang masih pucat, Anjasmara menoleh ke sumber suara itu. Beberapa saat kemudian ia ganti menyahut, "Oh Kanda Damar Wulan." Damar Wulan merangkul Anjasmara dengan penuh perasaan. Tumanggung Arya Gumiro keluar dari persembunyiannya. Ia tidak segera menegur karena akan mengganggu kebahagiaan Damar Wulan dan Anjasmara. Secara berangsur-angsur para pengikut Damar Wulan keluar dari persembunyiannya pula. Mereka melihat adegan itu dengan perasaan haru. Damar Wulan memeluk Anjasmara cukup lama, sampai akhirnya kedua orang itu menyadari bahwa mereka berdua menjadi pusat perhatian orang di sekitarnya. "Ada apa, Dinda? Mengapa sampai di tempat ini?" tanya Damar Wulan. "Dinda hendak mencari Kakanda di Probolinggo,"
karena Kakanda Layang Seta bercerita bahwa Kanda dibunuh oleh Menak Jingga. Jelas Anjasmara dengan meneteskan air matanya. Layang Seta bohong, ia telah memperdayaiku, jawab Damar Wulan. Anjasmara sangat kaget dengan pengakuan Damar Wulan. Apa yang mereka lakukan terhadap Kanda? Seragah Anjasmara dengan penuh rasa ingin tahu. Sebaiknya hal itu akan saya ceritakan sambil jalan menuju ke Majapahit, agar kita cepat sampai di Majapahit untuk melaporkan hal itu kepada Ratu Kencana Wungu, kata Damar Wulan sambil menyuruh Arya Gumiro memberangkatkan pengikutnya. Damar Wulan menceritakan pengalamannya yang sebenarnya kepada istrinya. Anjasmara mendengarkan cerita sampai selesai dengan penuh perhatian. Karena sangat kesal, Anjasmara mengutuk perbuatan kedua kakak kandungnya itu. Kalau begitu, saya akan melaporkannya kepada Tuanku Ratu. Sore hari mereka sampai di daerah pinggiran Istana Majapahit. Beberapa saat lagi rombongan itu akan melewati pintu penjagaan istana. Namun, Dewi Anjasmara meminta mereka menghentikan jalannya. Ada apa, Dinda? Bukankah kita ingin segera menghadap Ratu? Tanya Damar Wulan belum paham. Maaf Kanda, hal ini justru untuk keamanan Kanda sendiri. Kalau Kanda masuk seperti ini, Kanda pasti akan mengalami banyak hambatan. Apa Kanda tidak sadar bahwa ada kemungkinan Layang Seta telah menempatkan prajuritnya untuk mengawasi Kanda? Jelas Anjasmara dengan berapi-api, sehingga Damar Wulan menjadi tahu apa yang dimaksudkan oleh istrinya itu. Ya, Dinda memang cerdas sekali. Ya, kita harus berhati-hati untuk itu. Sebaiknya saya menyamar sebagai pedagang, jawab Damar Wulan sekalian mengatur strategi. Ya begitu Kanda. Selain itu, apabila telah sampai di balai penghadapan, Kanda jangan masuk dulu. Biar saya yang masuk untuk melaporkan kecurangan kedua kakakku itu kepada Ratu. Sambung Anjasmara mengambil inisiatif lebih dahulu. Selain karena Putri Pati Majapahit yang tahu tentang seluk-beluk urusan kerajaan, Dinda memang orang yang cantik dan cerdas, puji Damar Wulan kepada istrinya. Damar Wulan berganti pakaian seperti layaknya seorang pedagang. Sementara itu, kedua janda Menak Jingga juga didandani layaknya seorang anak pedagang. Perjalanan mereka memasuki Istana Majapahit berjalan lancar. Mereka menuju balai penghadapan. Di tempat itu, Ratu Kencana Wungu sedang mengadakan pertemuan lanjutan dari pertemuan siang hari. Semua pembesar kerajaan hadir. Layang Seta, Layang Gumitir, dan Tumanggung Talang Taka tampak hadir pula. Sesampai di depan balai penghadapan, rombongan Damar Wulan berhenti tidak jauh dari pintu samping balai penghadapan. Tempat itu agak sepi, seperti yang telah direncanakan. Dewi Anjasmara turun terlebih dahulu, kemudian disusul Tumanggung Arya Gumiro. Kedua orang itu langsung menuju ruang pertemuan, tetapi dihadang oleh prajurit jaga. Dewi Anjasmara tetap memaksa ingin masuk, sehingga menimbulkan suara gaduh. Ratu Kencana Wungu mendengarkan kegaduhan itu, sehingga ia menghentikan sidangnya. Tak lama kemudian ia memerintahkan Ki Demang Mancalo mencari tahu ada keributan apa di depan pintu itu. Ada apa ribut-ribut di sini? Tuan Ratu marah, hardik Ki Demang Mancalo. Ini Ki Demang, Dewi Anjasmara ingin memaksa masuk. Jelas prajurit jaga yang berperawakan tinggi besar. Hamba ingin menghadap Tuan Ratu. Ada informasi sangat penting untuk segera diketahui oleh Tuan Ratu. Setelah Dewi Anjasmara tergesa-gesa. Kalau begitu tunggu sebentar. Akan saya sampaikan keinginan Dewi Anjasmara kepada Ratu, kata Ki Demang terus menuju ke hadapan ratunya. Ratu Kencana Wungu mengizinkan Dewi Anjasmara masuk. Kehadiran Dewi Anjasmara bersamaan dengan Tumanggung Arya Gumiro menarik perhatian pembesar kerajaan.
Patih Lugender menatap wajah putrinya dengan wajah marah. Namun, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu Layang Seta dan Layang Gumitur tak kalah kagetnya. Mereka tidak menyangka Arya Gumiro dapat secepat itu sampai ke Majapahit. Ampun Tuanku Ratu, hamba ingin memaksa maksud untuk bertemu dengan Tuanku Ratu. Saya bersama Paman Arya Gumiro ingin menyampaikan informasi penting untuk Tuanku Ratu, kata Dewi Anjasmara menyampaikan pengantara kehadirannya. Ada informasi apa dan apa kaitannya dengan Tumanggung Arya Gumiro? Bukankah Arya Gumiro ikut ke Purbolinggo bersama Damar Wulan? Kata Ratu Kencana Wungu. Betul Tuanku Ratu, Paman Arya Gumiro mempunyai cerita yang benar, karena ia bersama Kanda Damar Wulan menghadapi Menak Jingga. Jelas Dewi Anjasmara yang sebenarnya. Keinginan Dewi Anjasmara itu menarik perhatian Ratu Kencana Wungu dan para hadirin. Patih Lugender segera angkat bicara. Anakku, apa yang hendak kau sampaikan ke hadapan ratumu? Bukankah sebaiknya ayahandamu kuberitahu terlebih dahulu di rumah? Tidak ayahanda, ini menyangkut urusan kerajaan dan kebenaran. Jadi, Ananda tidak perlu memberitahu ayahanda terlebih dahulu, jawab Anjasmara terbata-bata, karena sebenarnya ia tidak tega berbuat seperti itu kepada orang tuanya. Kuperingatkan agar Paman Patih diam sebentar. Saya ingin tahu penjelasan Arya Gumiro, kata Ratu Kencana Wungu. Suasana menjadi tenang. Tumanggung Arya Gumiro menceritakan semua kejadian dan pengalamannya beserta Damar Wulan dengan sangat jelas dan rinci. Tanpa kami duga, Layang Seta dan Layang Gumitir berbuat curang. Mereka telah membunuh Damar Wulan, kata Arya Gumiro ketika mengakhiri pengalamannya beserta Damar Wulan. Ratu Kencana Wungu melirik Patih Lugender yang duduk dengan perasaan resah. Namun Layang Seta dan Layang Gumitir segera memotong cerita Arya Gumiro. Ampun Tuanku Ratu, izinkan hamba membela. Ia berbohong. Tuanku Ratu, Menak Jinggala yang membunuh Damar Wulan. Setelah itu Menak Jingga dapat kami kalahkan. Kami mohon Tuan Ratu menghukum seorang pembohong negara dengan hukuman mati. Sela Layang Seta dengan muka marah padam, pertanda ia tidak mampu menguasai kemarahannya. Ampun Tuanku, hamba membuat cerita sebenarnya. Apabila kelak saya terbukti bersalah, hamba siap dihukum gantung. Sela Arya Gumiro tak mau kalah. Sekarang, mana bukti kamu dari Purbolinggo? Tanya Ratu Kencana Wungu menguji pendapat Arya Gumiro. Ampun Tuanku Ratu, kami bisa membuktikan bahwa Layang Seta dan Layang Gumitir bersalah sekarang juga. Kami akan memanggil Damar Wulan yang sekarang masih di luar. Suasana berubah ramai karena Dewi Anjasmara memanggil Damar Wulan ke hadapan sidang. Ratu Kencana Wungu mengizinkan Damar Wulan dan kedua mantan istri Menak Jingga juga masuk. Layang Seta dan Layang Gumitir pucat wajahnya setelah melihat Damar Wulan masuk dan langsung menghadap Ratu Kencana Wungu. Damar Wulan menceritakan pengalamannya kepada Ratu Kencana Wungu dengan sebenar-benarnya. Kanda Layang Seta dan Layang Gumitir telah memperdayai kami. Begitulah ceritanya, kata Damar Wulan. Ampun Tuanku Ratu, ia pasti hantu Tuanku. Damar Wulan sudah meninggal. Sela Layang Gumitir penuh emosi. Ku peringatkan kau Layang Seta dan Layang Gumitir agar tidak berbicara kalau tidak ku minta. Sekarang ingin ku bertanya kepada Damar Wulan, mana buktinya kalau engkau yang membunuh Menak Jingga? Tanya Ratu Kencana Wungu mencoba mengenangi. Ini buktinya Tuanku Ratu. Gading kuning adalah senjata kesaktian Menak Jingga, dan kedua wanita ini adalah mantan istri Menak Jingga. Kedua orang ini sangat berjasa kepada saya ketika menghadapi Menak Jingga. Ratu Kencana Wungu mendengarkan penjelasan Damar Wulan dengan seksama. Ia mulai yakin bahwa Damar Wulan berada di pihak yang benar.
Kalau begitu, hal itu sesuai dengan petunjuk yang diterima. Namun untuk lebih meyakinkan lagi, Ratu Kencana Wungu bertanya kepada kedua orang perempuan yang duduk di sebelah Damar Wulan. Hamba adalah dia Juwitawati dan adik hamba ini adalah dia Juwitaningrum. Kami adalah istri Menak Jingga. Jelas Juwitawati sambil memberikan hormat kepada Ratu Majapahit itu. Ratu Kencana Wungu semakin percaya kepada Damar Wulan. Namun, karena kedua belah pihak sama-sama merasa orang yang membunuh Menak Jingga, Ratu Kencana Wungu menguji Damar Wulan bertarung dengan Layang Seta dan Layang Gumitir. Itulah keputusanku. Siapa yang menang bertarung, berarti ia yang dapat membunuh Menak Jingga sebenarnya. Yang kalah berarti ia berbohong kepadaku, dan hukumannya adalah hukuman mati. Selain itu, saya akan memenuhi janji saya pada hari ini pula. Saya meminta Paman Menak Koncar sebagai juri dalam pertarungan itu, kata Ratu Kencana Wungu dengan jelas dan tegas. Semua yang hadir mendengarkan dengan seksama. Para pembesar kerajaan maupun tamu kerajaan menganggap bahwa keputusan sang ratu sangat adil dan bijaksana. Semua yang hadir menuju ke halaman depan balai pengadapan Ratu Kencana Wungu berniat menyaksikan pertarungan. Menak Koncrat memberi aba-aba sebagai tanda pertarungan dimulai. Layang Seta dan Layang Gumitir menyerang Damar Wulan secara bersamaan. Namun, Damar Wulan mampu menghindari serangan itu. Dan di balik penyerang Layang Gumitir, serangan itu dapat dihindari oleh Layang Gumitir. Ketiga orang itu bertarung dengan menggunakan jurus silat tingkat tinggi. Karena merasa kewalahan, Damar Wulan bertahan dengan jurus-jurus patuk naga. Damar Wulan memperoleh jurus patuk naga dari gurunya. Ki Sumbing Ampil, Layang Seta dan Layang Gumitir berbalik terdesak. Semua yang hadir merasa terhibur dengan tontonan itu. Masing-masing orang menjadi tahu kadar kedalaman ilmu yang dimiliki oleh ketiga orang yang sedang bertarung. Namun wajah Patih Lugender dan Dewi Anjasmara tampak tegak. 10 jurus telah berlalu, namun ketiga orang yang bertarung itu belum mengisyarat tanda-tanda ada yang kalah. Setelah memasuki jurus ke-15, pertahanan Layang Seta dan Layang Gumitir mulai melemah karena Damar Wulan meningkatkan serangannya dengan jurus alap-alap. Layang Seta dan Layang Gumitir hanya bertahan dengan jurus-jurus tapak maut. Tak begitu lama, Damar Wulan berhasil menjatuhkan kedua lawannya. Layang Seta dan Layang Gumitir mengeluarkan darah dari mulutnya. Damar Wulan ingin menyerang lagi dengan pukulan pamungkasnya ke tubuh kedua lawannya. Tetapi Ratu Kencana Wungu mencegahnya. Berhenti, jangan kau lakukan Damar Wulan. Pertarungan berhenti seketika. Damar Wulan segera mengendorkan tubuhnya. Sementara itu, kedua orang lawannya dipapa oleh prajurit Majapahit. Layang Seta merasa bahwa dadanya sesak, sedangkan Layang Gumitir mengalami luka-luka serius pada lehernya. Patih Lugender segera menghampiri kedua anaknya. Namun, sebelum Layang Seta dan Layang Gumitir meninggalkan tempat pertarungan, Ratu Kencana Wungu mengumumkan bahwa Damar Wulan sebagai pemenang. Apa ada yang tidak setuju kalau Damar Wulan dinyatakan sebagai pemenang? Tanya Ratu Kencana Wungu minta ketegasan. Setuju, jawab para pembesar yang hadir bersamaan. Kalau begitu, mari kita masuk kembali ke ruang sidang balai penghadapan. Perintah Ratu Kencana Wungu yang kemudian diikuti oleh para pembesar kerajaan dan tamu. Patih Lugender juga tampak hadir. Namun, kedua putranya tidak ikut dalam pertemuan karena kondisinya masih lemah. Tidak berapa lama kemudian pertemuan dimulai. Seperti paman yang saksikan, Damar Wulan dapat memenangkan pertarungan itu. Berarti ia benar. Namun Layang Seta dan Layang Gumitir salah karena mereka telah berbohong ke hadapanku. Sebagai akibatnya, ia harus mendapat hukuman mati.
sabda Ratu Kencana Wungu. Patih Lugender segera memberikan hormatnya kepada ratunya. Ampun tuanku, hamba mohon kebijaksanaan untuk kedua anak hamba itu. Ratu Kencana Wungu terdiam beberapa saat untuk mempertimbangkan permohonan Patih Lugender. Karena paman sudah berjasa besar untuk negeri ini, kukurangi hukuman kedua anak paman, yaitu hukuman buang dari negeri ini, jawab Ratu Kencana Wungu. Semua yang hadir menjadi saksi sabda Ratu Kencana Wungu. Setelah itu, Ratu Kencana Wungu mengumumkan di hadapan para pembesar keraton dan tamu. Ketahuilah, karena Damar Wulan mampu mengemban tugas negara yang amat berat, mulai saat ini tahta kerajaan Majapahit akan kuberikan kepadanya, kata Ratu Kencana Wungu memberikan pengumuman penting. Upacara penobatan itu berlangsung hari itu juga. Sebelum dinobatkan menjadi raja, pemimpin agama mengambil sumpah Damar Wulan. Damar Wulan melakukan sumpahnya dengan khusyuk dan hikmat. Setelah itu Ratu Kencana Wungu mengenakan topi mahkota kepada Damar Wulan. Setelah dinobatkan menjadi raja, Damar Wulan mendapat gelar Prabu Brawijaya dan kemudian mempersunting Ratu Kencana Wungu sebagai permaisurinya. Tamat. Rahayu, rahayu, rahayu.